Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, jumpa kembali di hari ke-10 doa GKI daerah Bali. Hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan. Nubuatan dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29, saya akan membacakan demikian bunyinya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Ini adalah nubuatan tentang hari Tuhan. Hari akhir, di mana dimulainya pintu anugerah Tuhan, rahmat Tuhan kepada semua orang. Allah hadir dengan kuasa Roh Kudusnya. Dan nubuatan itu dikenapi ketika semua orang sedang merayakan Pentakosta. Lebih dari 2 juta orang pergi dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ada 3 hari raya besar orang Yahudi, di mana setiap orang Israel, laki-laki Israel wajib hadir, wajib datang ke bait Allah. 3 hari raya itu adalah Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Semua wajib merayakannya. Dan itu adalah hari yang penuh sukacita, di mana semua orang Israel memberikan syukur dan pujian kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta itu, ada hal yang harus dilakukan oleh setiap orang Israel, yakni mereka harus memperingati peristiwa pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan itu juga Pentakosta sebagai tanda ucapan syukur atas tuaian yang mereka dapat. Biasanya mereka akan mempersembahkan homer pertama, yakni 360 liter gandum ke rumah Tuhan. Mereka juga harus membawa 2 ketul roti sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Semua orang bersyukur, semua orang memuji Allah, dan 2,5 juta orang yang berkumpul di Yerusalem itu diperkirakan bisa lebih dari itu. Mereka semua memuji Tuhan dan bersukacita. Di saat seperti itulah peristiwa nubuatan Yoel ini dinyatakan. Hari akhir, hari Tuhan itu mulai dimeteraikan dengan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus atas para murid. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus yang dicurahkan itu memiliki tanda yang luar biasa, dan itu ada dialami oleh orang-orang percaya kepada Kristus setelah mereka bertekun sehati dalam doa selama 10 hari. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-12 saya akan membacakan bagi saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dengan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta, di hari itu semua orang berkumpul dan bersuka cita karena Tuhan telah merahmati Israel dengan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Penuaian telah mereka lakukan. Mereka mempersembahkan dengan syukur kepada Tuhan 360 liter gandum dibawa kepada Tuhan dan ditambahkan 2 ketul roti. Saudaraku, sukacita yang tentunya ada di setiap orang yang datang ke Yerusalem mendadak dikagetkan dengan satu bunyi yang besar seperti gempa bumi, angin yang besar, bertebaran lidah-lidah api di atas kepala para murid Yesus. Dan ini adalah fenomena yang tentunya maha dahsyat. Tetapi hal yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa orang-orang Galilea itu, orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang tidak diperhitungkan karena mereka adalah orang-orang rendahan, tetapi tiba-tiba berbicara tentang perbuatan Allah yang besar yang terjadi atas Israel. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa setiap orang yang ada di situ. Tadi disebutkan, ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan berbagai bangsa yang sedang berkumpul. Semua mendapat pesan masing-masing dari lidah para murid itu. Lidah mereka yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini adalah pemberitaan yang luar biasa. Dan ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, maka kita dapati di situ khotbah Petrus yang luar biasa. Orang Galilea itu pertama memberitakan ada catatan penting, ada catatan historis bahwa Tuhan sudah pernah berjanji kepada Israel dan janjinya itu ditepati, dan janji itu dinyatakan melalui kehadiran Kristus. Tetapi Kristus yang disalibkan, tetapi yang bangkit kembali, di atas nama itulah kesaksian itu dibangun. Dan khotbah itu juga menantang para pendatang yang sedang merayakan Pentakosta itu, supaya mereka semua meresponi panggilan Allah dan bertobat, saudaraku. Jadi dari situ kita dapati bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Saudara bisa lihat peristiwa Pentakosta itu, peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu telah membawa dampak yang luar biasa. Kira-kira 3.000 jiwa percaya kepada Kristus dari berbagai bangsa tadi. Kalau Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya, maka yang terjadi adalah pertobatan. Maka yang terjadi adalah anugerah keselamatan dicurahkan. Maka yang terjadi adalah kesehatian orang untuk meminta kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang tadinya penakut itu sekarang menjadi orang-orang yang sangat berani memberitakan Kristus yang mati dan bangkit kembali, yang adalah Tuhan. Dalam khotbah Petrus itu ada tantangan yang harus dijawab oleh semua orang yang hadir di situ. Dia mengatakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan-perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Roh Kudus
supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Jadi inti pencurahan Roh Kudus itu bukan kepuasan religius kita, bukan kepuasan spiritual kita, tetapi Roh Kudus dicurahkan itu supaya kita semua mau menjadi saksi Kristus, berani menjadi saksi Kristus, dan kuasanya akan menyertai kita sehingga mujizat penyembuhan, tanda-tanda ajaib, dan kuasa-kuasa mujizat bisa dicurahkan atas semua orang, sehingga banyak orang diselamatkan, datang kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan supaya kita semua berani memberitakan satu nama. Satu nama itu adalah Yesus Kristus. Oleh satu nama itu, semua orang diselamatkan. Semua yang percaya diselamatkan. Oleh nama itu pula, kita mendapat keselamatan. Karena itu kita sudah bersama-sama merenungkan dan bersama-sama telah belajar. Hanya Yesus juru selamat kita. Hanya Yesus pengudus kita. Hanya Yesus penyembuh kita. Dan hanya Yesus Raja yang akan datang seperti janjinya. Ia pergi naik ke surga, akan datang kembali. Seperti itulah kita akan melihat Tuhan datang di awan yang permai. Jadi seluruh rangkaian karya Roh Kudus di perayaan Pentakosta itu adalah memberi keberanian kepada para murid untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Dimulailah pada Pentakosta itu seluruh bangsa berkumpul di Yerusalem, dan seluruh bangsa itu telah mendengar kesaksian Yesus Kristus yang disalibkan itu dan bangkit kembali. Dialah Tuhan yang mau menyelamatkan. Karena itu pertobatan dinyatakan, pertobatan disampaikan, nasihat dan kecaman disampaikan supaya orang menerima keselamatan. Perhatikan efek dari dicurahkannya Roh Kudus itu. Dalam ayat 41 Kisah Para Rasul pasal 2, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kebiasaan yang kemudian dibangun ketika Roh Kudus hadir di gereja. Bersekutu, belajar bersama akan firman Tuhan, dan berdoa sambil menikmati perjamuan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Badan Pengurus Daerah menghimbau kepada semua saudara, mari rayakan Pentakosta ini, tanda syukur kita. Tapi bukan hanya tanda syukur, mari mintakan Roh Kudus benar-benar berkuasa atas gereja kita, dicurahkan atas gereja, sehingga banyak orang dipulihkan. Kita semua boleh berani bersaksi, karena tugas itu diberikan kepada kita semua, kepada gereja, supaya Roh Kudus benar-benar nyata atas kita, bekerja di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bersama dalam doa dan mengakhiri doa-doa kita sepanjang pekan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, biarlah kasih karunia Tuhan limpah atas kami. Esok kami akan merayakan Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu atas para murid, atas gerejamu. Kami rindu bahwa pencurahan Roh Kudus juga terjadi atas kami semua. Memang Roh Kudus-Mu tinggal dalam diri kami ketika kami percaya kepada Kristus. Tetapi kami ingin bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kami, sehingga kami semua berani bersaksi dan menyatakan kuasa Tuhan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Berkati kami semua. Dan biarlah kasih karunia Allah nyata atas kami. Kami rindu setiap kami mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, akhirnya biarlah kasih karunia berkat Allah akan menyertai saudara, memberkati dan melindungi saudara, mencurahkan kuasa Roh Kudusnya atas saudara, sehingga saudara bersaksi akan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan.
diberkatilah saudara, dipenuhilah saudara dengan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera dari Bapa, Putra, Roh Kudus menjadi bagianmu sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Amin. Saudaraku, biarlah doa kita di hari terakhir ini membawa kita semua ada dalam sukacita. Pada hari esok ketika kita merayakan Pentakosta, menjadi catatan penting, bukan perayaannya, tetapi apakah Roh Kudus mau tinggal di gereja kita? Apakah Roh Kudus mau mencurahkan kuasanya atas kita, sehingga para hamba Tuhan boleh dipakai Tuhan, umatnya dengan berani dan berdoa mendukung seluruh pekerjaan misi penginjilan. Biarlah kita semua mendukungnya dalam doa. Biarlah doa syafaat kita di hari terakhir ini membawa sukacita penuh di dalam gerejanya. Tuhan dimuliakan. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.